Purian itu hata ala yang melautama partangyang atta di bodarion tapasada marohata martang yang nahoma di bagasan rohata B. Puji matuhata marede mahita sa buku Ede nomor 5 ayat 1-3. Hite-hite goar ni debata ama doh goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus doh goar ni todi parbadia na tumo palangi do tanoon. Amen. Songonod do hata ni Tuhan Yesus martua maaka na mauwas male mida hati goran ay pabosurod do nasida martua maaka na iyas todi ay daw nasida do debata. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan amanami saleleng nileleng na asi maroham asini rohamdo na mga ngaramoti hamis yan na sailaon rasi rasa nuaing jala asi ni rohamdo na mga lehon barita na ulii gabe hangoluan nami say asi maroham say buhay marohanami jala leho todim na badiyai asa waktu si hami sude panugunugum doho pabainamu na balgai paian mahatam di bagasan rohanami asa mardame jala sonang hami jala lami baru rohanami maritehite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita siya buku Ede nomor 361 ayat 1-2. Timbo, nasay to
ni debata nagabe epistel di pertangata di Bodarion ima na tersurat di Pelemon bidusada mamukka mai sain ayat 8 satu ayat 10 pitu tajahama marsikat soring ope gudang donian hiras ni rohaku di bagasan Kristus mangarodihon natama tuho Alai ala ni holong ni rohai tagonan maahu manghelek-helek nunga songoni ahu Paulus naung matua jala tarihot nuaeng ala ni Kristus Yesus. Asa welik-elik maho ala ni anakku si Onesimus na hutubuhon dinatarihot on au Naso marguna do ibana na jolo diho alai nuaeng marguna situtudo diho nang diahu. na usuru do ibana mulak tuho dos rohaku do ibana huetong Naeng donian tiopoku ibana asa sikapmu ibana pature-turehon au dinatarateon au alani barita nauli. alai dang olo au mabahen agiaha anggo sosian pamotoammu asa unang songon naso terjua dengan basamu naing masian lomo ni roham Atiki alana umbahen nasirang ibana sangombas sianho asa gabe saleleng na ibana diho. dadabe na poson ibana tung lobi sian na poso songon dongan na ni haulongan lumobi diau lam beda madiho mangihuton ruhut tanoon tole di bagasa Tuhani Asa molo dietong ho au donganmu jakon maibana songon au. ido anggo sahatna martua do akan atu mangion hata ni debata jala nyau popsa amin. Marede mahita sebuku ede nomor 204 ayat sada. Tapasada marohatta martangi yang mahita. Puji-pujian mardongam mauliat Tuhan di sobaran am Tuhan Tuhadupamu disude dengan dibasam di nok pujalohami. Mauliat ima Tuhan di padonganim di bagas sesadarion di dongani horohami Tuhan di ganup lakkan ang ulaun nami. Atau ngali Tuhan tupak jala pasu-pasuma seluhut na hulahami i asa makorlo kalasirohay di hami hasangapot Tuhan tuho. Ali Tuhan di apa ala di borgin na hulomon di patupani huriam do pertangyangan sektor sehali seminggu. Tuhan pasu-pasu ma pertangyangan nami na meton dalan nami majalo pasu-pasu na gudangi Tuhan tuho. Jala dalan nami memuji pasang apoko. Tuhan nami jala debata nami nang diborngin na holomop Tuhan tuho mau pasahat kami daging nang tordinami. O matoktong na mamasuhami Tuhan. O matoktong na madongani hami Tuhan. Asiro ham dongani ma Tuhan pertangyangan perpungan namion mulai san nama muka saha rodi na mengunjungi pianon. Tuhan nang disaluhut na peruas ni huriam mulai sa sektor sada satu sektor saplonom. Upasahat kami matuhat ho asaho toktong nama dongani nama masu-masu saluhut na sida. Manang di dia pinasida Tuhan maringanan. Nang dia kaya nakon nami Tuhan nami me saha rodi na magodang na bahkan na holang tahe sa lubong namin waing. Asa hotok tong nama dongani saluhut na yan akon nami i. Jala pasu-pasom mo saluhut na yan akon nami i. Pakyom mo na sida gabi ula-ulam. Tuhan nami jala debata nami. Satokin naripe nang bigyan nami mahata managpasaton din aposom. Adorak subigi hami Tuhan jumulo sodangi maroha ng pikiran nami.
Baik ture pikiran nami unang lau mapar roha nami tunadaw. Saya patinggil ma pinggol nami tuhatam asalam huat tusi hami. Nang naposom napasahat tu pararat tu baritam nauli pargugoy urupi jala dongani jala parbisuki asamar hiti tu hasalu na tarpararat nasida baritam nauli lam tugu matoktong haporsyon nami maradopokpok. Tuhan godang tutu si pangidon nami tuado pamuna badiay kuboto hami tuhan radi dui di jolom atong pasak may tuhat-tuhami hobar tuasi do tolong ni roham tua pardosa na godang rohami di bagasan uduk do serep ni roha hami tuhan ro tuado pamuna badiay manopoti jala mengangguk ko sa dosa pangalasan nami sa jumulo sa dosa nami na godang ituan asa marhiti hasisani dosa nami tarjalo hami akka pas-pasum na godang idope jala tarjalo hami akka alus ni tangyang nami dari halihitan na pupuji upasang apa mi ho Tuhan kolam mangasaw guar anakmu Kristus Yesus si paluay mauliate matuad diho amen. Marit di Mahita sa buku Ede nomor 424 ayat sada tabatolu. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan di malam ini kami boleh mengikuti ibadah pertangyangan di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami terlebih dahulu memohon agar Tuhan yang mengurapi hati dan pikiran kami. Terima kasih, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ya, jemaat yang Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini tertulis di bahasa Indonesia, Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 4, dan di bahasa Batak, Panguhum 14 ayat 1 ayat 4. Hujahama parjolo sahali di bahasa Batak. Songonon ma didok disi. Dungi dibuat, dungi tuat ma si simsom tu timna. Gabe di ida sada boru-boru di timna. Sian boru ni halak Palestim. Jadi nako ma ibana muse. Asa di paboa tu amana doho tu inana. Ninna do. Adong dohida sada boru-boru di timnasian boru ni halak Palestim. Ope saya buat hamuma ibana bahen jolmakum. Alain inna amana madot inana matu ibana. Dang adong huroa di tonga-tonga ni boru ni hanggim. Manang di tonga-tonga ni sandok homta bahen jolmam. Bahen tunglaho homam buat boru ni halak Palestim. Akan amar tuhulup. Jadi ni nasi Simpson matu amana. Ikon ibana do buaton mudiahu ay ibana do hasuluan ni rohakon.
Alai dang diboto anggona toras natung sian Jehova deui ay mangalului parbosiran do ibana do halak Palestin ay tongon gumonggom Israel do halak Palestin ujui ima sahatna. Di bahasa Indonesia di Dokma dison, Simpson pergi ke Timna dan di sana ia melihat seorang gadis Palestin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya di Timna, "Aku melihat seorang gadis Palestin, tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan, anak sanak saudara, atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Palestin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukain." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Palestin karena pada masa itu orang Palestin menguasai orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hiduplah sebagai keluarga Allah. Di dalam firman Tuhan pada saat ini di Hakim-Hakim, di kitab Hakim-Hakim, dan kita mengetahui bahwa kitab Hakim-Hakim menjadi mata rantai utama sejarah di antara zaman Yosua dengan zaman raja-raja Israel. Kitab Hakim-Hakim ini terbagi beberapa bagian. Dapat kita lihat yang pertama adalah di Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai 3 dan 6, yakni di dalam hal yang pertama ini, yakni kita lihat yakni kegagalan dan juga kemerosotan bangsa Israel setelah kematian daripada Yosua. Jadi kalau di bagian pertama adalah kegagalan dan juga kemerosotan yang dialami oleh bangsa Israel semenjak kematian daripada Yosua. Kita tahu bahwa Yosua adalah yang memimpin bangsa itu melanjutkan perjalanan sampai ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, yang kedua kita lihat adalah bagian yang Hakim-Hakim ketiga ayat 7 sampai 16 dan juga 31. Kita lihat pada hal yang demikian di bagian ini, yakni masa-masa siklus kemurtatan atau penindasan bangsa asing. Dan juga kita lihat adalah di dalam hal ini juga di masa-masa juga di masa perbudakan, sehingga mereka di masa ini mereka berseru kepada Allah di tengah kesusahan mereka. Di tengah kesusahan mereka dan mereka merindukan adanya suatu kebebasan yang dipimpin oleh Allah dan juga seorang pemimpin yang diurapin oleh Roh. Lalu yang kita lihat lagi sehingga di dalam hal ini ada pemimpin mereka yang dikenal pada saat itu adalah, kita kenal adalah seorang pemimpin perempuan pemberani adalah Deborah, Barak, Jefta, dan kita lihat juga adalah Simpson, dan ini yang menjadi di dalam pembahasan kita dalam firman ini. Nah, sedangkan yang ketiga di Hakim-Hakim 17 ayat 1 dan 2, pada zaman inilah kita perhatikan, yakni menggambarkan betapa dalamnya kerusakan dan moral dan sosial yang terjadi pada bangsa itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi kita mau lihat bahwa kitab ini menekankan bahwa setiap kali Israel kehilangan identitas, setiap mereka kehilangan identitasnya sebagai umat perjanjian di bawah pemerintahan Allah, mereka berulang-ulang terjerumus di dalam lingkaran kekacauan.
kekacauan kerohanian mereka, kekacauan dalam moral, sosial, dan juga akibat-akibatnya yang mereka harus alami. Jadi kita mau lihat setiap kali bangsa Israel kehilangan identitas, ya, kehilangan identitas sebagai umat perjanjian di bawah pemerintahan Allah, ya, mereka berulang-ulang pasti akan mengalami terjerumus ke dalam lingkaran kekacauan kerohanian, di dalam moral juga mereka, di dalam sosialnya, dan juga dengan akibat-akibat setiap yang mereka perbuat yang benar. Jadi saudara-saudara, yang mau kita katakan, ternyata setiap kita jauh dari Allah, kita akan mengalami kekacauan di dalam kehidupan kita. Maka dikatakan jangan sekali-kali kita mengandalkan pemikiran, pemahaman, pengertian kita di dalam menghadapi situasi di dalam kehidupan kita ini. Tetapi justru kita harus mempertanyakan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sebagai penuntun, pengarah kita di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam pengambil keputusan apapun itu yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita terlebih dahulu mempertanyakan kepada Tuhan, berkenankah ini di mata Tuhan atau tidak? Sehingga kita lihat pengalaman bangsa itu. Seketika mereka tidak taat kepada Allah, mereka mengalami kekacauan. Kenapa? Karena mereka akan berjalan sesuka hatinya. Nah, kita diingatkan supaya kita tetap berjalan di dalam perintah Tuhan. Apa yang hendak kita lakukan di setiap langkah kehidupan kita, kita harus berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan dan juga sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab ini menyatakan bahwa Allah memakai bangsa-bangsa asing yang lebih jahat daripada umatnya sendiri untuk menghukum umatnya itu karena dosa-dosa mereka dan menuntut mereka kepada pertobatan dan kebangunan rohani. Jadi artinya hanya campur tangan Allah inilah yang melindungi bangsa Israel sehingga tidak ditelan seluruhnya oleh penyembahan berhala di sekitarnya. Jadi hanya campur Allah saja. Jadi Allah yang melindungi mereka. Jadi saudara-saudara, kita mau lihat di dalam nas ini, kita lihat salah satunya adalah si Simson. Simson ini kita tahu ceritanya, ya. Simson adalah salah satu juga yang berperan sebagai sebenarnya di tengah-tengah bangsa itu. Tetapi kita lihat juga di dalam konteks nats ini juga kita lihat ada satu yang mau kita lihat yang menarik. Simson ini dikatakan tadi dia menikah yang tidak seiman, ya, yang tidak percaya kepada Tuhan, sehingga di dalam ketertarikan dia, kita lihat dia mengeraskan hatinya, dia mengambil seorang gadis Palestina sebagai istrinya. Sehingga tindakan ini menunjukkan bahwa ia tidak mau mendengarkan orang tuanya. Sebenarnya orang tuanya sudah mau mengarahkan dia, kenapa harus dia? Tidak adakah yang lain di antara bangsa itu, kenapa harus dia? Dia tidak mendengarkan arahan dari orang tuanya. Nah, tindakan ini juga menunjukkan bahwa ia tidak menghargai panggilan kenazirannya, meskipun Allah yang mengatur hal itu terjadi sebagai jalan untuk menghukum bangsa Palestina. Kita lihat, berarti Simson juga tetap bersalah. Lalu dikatakan kita tidak tahu apa sebenarnya yang menjadi rencana Allah sehingga dia diarahkan ke sana. Nah, tetapi walaupun demikian kita tetap mengatakan bahwa ada Simson tetap melakukan kesalahan karena dia melanggar dan tidak taat dia. Sehingga Simson yang katakan tadi, Simson memang dipakai Allah
untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Palestina. Tetapi kita lihat juga Simson melakukan kesalahan dalam tindakannya, lebih dikuasai oleh kedagingannya, keinginannya dia, saya sudah sukain dia, saya mau dia. Nah, yang menjadi persoalan sebenarnya dalam kehidupan kita juga banyak sekali keinginan kita. Ya, banyak sekali keinginan kita. Kalau boleh, keinginan saya adalah saya melakukan hal, misalnya kalau boleh saya melakukan pada saat pandemi ini, kalau boleh saya melakukan sudah dilarang pemerintah pada saat ini, tolong dulu kita menahan diri, ya, mengurangi mobilitas kita di dalam kerumunan. Nah, karena kita mengatakan kita sebenarnya sudah ada larangan dalam hal itu. Tetapi terkadang kita menganggap, oh saya kan mau ke sana, saya mau ke sana. Nah, tanpa kita sadarin sebenarnya kita mau dikatakan kalau kita sudah terkena virusnya, maka kita mengatakan, oh iya, kenapa dulu saya tidak menaatin. Nah, saudara-saudara, keinginan daging ini banyak sekali. Ada keinginan daging saya, kalau saya tidak pas melihat orang lain atau menyakiti saya akan langsung, kalau boleh saya akan membalaskan dia. Kalau saya melihat suatu pekerjaan itu tidak pas, saya langsung marah kepada dia. Atau di dalam rumah tangga, ya, kalau kita lihat ada ketidakpasan di tengah-tengah atas suami istri, lalu kita akan muncul kemarahan kita. Atau kepada anak-anak kita. Nah, melalui firman Tuhan pada saat ini mau diingatkan, hendaklah engkau jangan dikuasai kedaginganmu, tetapi kamu yang harus mengendalikannya. Karena itu yang Tuhan inginkan. Nah, lalu kita lihat kepada diri Simson sendiri, dia dikuasain oleh kedagingannya, dia menikah dengan orang yang dikatakan tadi orang Palestina, sehingga dia walaupun kita lihat di sana sudah diatur, kita lihat di ayat 4-nya, tetapi dia tetap melakukan kesalahan, sehingga dia dikatakan tadi jatuh ke dalam dosa dia. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang boleh kita lihat di dalam nats ini? Kita lihat tadi bahwa bangsa itu seketika mereka tidak taat kepada Allah, mereka akan mengalami kekacauan. Mereka akan rusak di dalam persekutuan mereka dengan Tuhannya. Mereka banyak melakukan pelanggaran. Tetapi di saat mereka di dalam kondisi itu mereka mengalami penderitaan, mau kita lihat juga apakah Allah membiarkan mereka terus dalam keterburukannya? Tidak. Allah selalu menolong mereka dan Allah mengharapkan suatu perubahan atau pertobatan kepada mereka. Nah, di dalam kehidupan kita juga, Allah juga di dalam segala kehidupan kita ini, Allah juga mengharapkan kita supaya kita mau selalu dibaharui dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan hiduplah sebagai keluarga Kristen yang sesungguhnya. Hiduplah sebagai keluarga Allah. Nah, keluarga Allah adalah keluarga yang taat. Keluarga Allah adalah keluarga yang setia. Keluarga Allah adalah keluarga yang selalu mau mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman ini berpesan kepada kita sebagai orang percaya kita, marilah kita tetap menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan sebagai keluarga Allah kita. Sebagai orang Kristen kita, marilah kita selalu mengasah kepekaan kita atas setiap rancangan Tuhan atas dalam kehidupan kita. Maka kita diajak peka apa sebenarnya yang menjadi rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita selalu mempertanyakannya. Artinya di setiap persoalan atau pergumulan yang kita hadapin di dalam kehidupan kita, kita mau bertanya apa yang mau Tuhan katakan di dalam kehidupan kita. Maka di dalam pengenalan tersebut, lalu kita ada salah satu yang menjadi kita katakan, saya akan selalu berserah kepada Tuhan dan saya akan selalu taat kepada Tuhan. Sehingga dikatakan hiduplah sebagai keluarga Allah, karena itu yang Tuhan inginkan.
Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada pada saat ini mengikuti pertanyaan di rumah kita masing-masing, kita tetap walaupun kita tetap masih beribadah pertanyaan di rumah kita masing-masing, tetapi walaupun pertanyaan itu di rumah tetapi tidak mengurangi rasa kerinduan kita untuk mau selalu bersekutu dengan Tuhan. Sehingga dikatakan pertumbuhan iman kita adalah seketika kita punya hubungan yang akrab dengan Tuhan kita. Apabila hubungan akrab kita dengan Tuhan kita, maka kita selalu dengar-dengar apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bertindak, berkata, berbuat adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita selalu melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan, dan kita lihat bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik dalam kehidupan kita, dan mari kita melakukan sebagai kita adalah keluarga Allah, hidup selalu di dalam yang taat kepada Dia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami. Berkatilah firman-Mu, firman-Mu yang akan selalu kami terima, dan iman kami semakin bertumbuh dan mengingatkan kami supaya kami selalu melakukan segala sesuatu itu yang berkenan di mata Tuhan. Untuk itu tuntun dan arahkan kami selalu di dalam kehidupan kami, bertindak, berbuat, melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk pertanyaan yang kami lakukan, walaupun kami masih mengikuti di rumah kami masing-masing. Tetapi melalui pertanyaan ini kami boleh bersatu bersama-sama dengan keluarga kami, berdoa, memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu, dan saling menguatkan satu demi yang lain di tengah-tengah keluarga. Jadikan kami menjadi keluarga Allah yang setia, yang selalu seturut dengan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Seketika kami mengalami persoalan kehidupan, kami mau menyerahkan kepadamu, dan Engkau yang mengarahkan kami, dan Engkau yang menguatkan kami. Seketika kami mengalami sakit penyakit, kami juga mau menyerahkan kepadamu, karena Engkaulah sumber dokter dari segala dokter yang mampu menyembuhkan setiap jemaat-Mu yang sakit. Apabila jemaat-Mu di dalam pergumulan di tengah-tengah keluarga, mari Tuhan juga yang menolong mereka. Anak-anak Tuhan juga yang di dalam pendidikan mereka di situasi di pandemi ini, mari Tuhan yang menolong mereka, sehingga mereka tidak jatuh ke dalam kebosanan, tetapi mereka dengan gigih termotivasi untuk lebih mencari di dalam peningkatan ilmu mereka melalui media yang ada. Bapa yang baik, berkatilah setiap orang tua di dalam hal mendidik anak-anak mereka. Terima kasih, berkatilah setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh Tuhan pakai sebagai alat-Mu di dunia ini untuk pemberitaan firman-Mu. Bapa yang baik, berkatilah pemerintah kami di situasi pandemi ini, banyak solusi-solusi yang mereka lakukan. Untuk itu Engkaulah yang memberikan hikmat dan menolong mereka. Bapa yang baik, di dampak pandemik ini juga ada yang mengalami kesusahan secara ekonomi dan banyak hal lagi. Kami mau Engkau penolong mereka yang akan selalu memberikan kepada mereka berkat yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Apabila kami hanya berserah kepadamu, kami akan mampu menjalani hidup ini dengan rasa kata syukur dan percaya kepadamu. Ampuni kami di segala kekurangan dan kelemahan kami. Dengarlah doa kami di satu nama, Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyerahkan persembahan kita dan kita akan memuji Tuhan melalui nyanyian nomor 280 ayat 1 dan 2. Dan kami percaya setiap persembahan kita di pertangyangan, kami himbau supaya boleh juga diserahkan kepada Sintua di sektor kita masing-masing. Kita puji Tuhan melalui nyanyian nomor 280 ayat 1 sampai 2. Martangyang mahitam ali de bata amana mina di banua ginjang hodo haroro ani saluhut silehon-lehon na denggan do nasa ulibasa na maulutus upasat hami masih na di lehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabe uap na khusus di jolom pasu-pasu may jalara moti asa hupar hasil kami pilihanon patimbulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohan nami marhite-hite tondim asalam tanda hami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin atong rak mandok mahita di tangyang hatopatai ale ama nami na di banua ginjang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaonmu say saot malomo ni roham di banua tongon songon na di banua ginjang lehon matuhami sadarion hanguluan syafari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami unang kami togihon tu pangunjunan palua mahami sen pangago ay hodo na punang harajaon doho tagogon rodi hasangapon salele nililin na amen asini roha nasian tuhata Yesus Kristus do tolong ni roha ni debata ama do parsoran iton di parbadia mana mandongan ni hita saluhutna olat nyero di saleleng nilileng na amen. Horas madihita saluhutna ruas ni huria na adong di sektor sada saha tu sektor saplonom Tuhan debatama na totong mandongan hita.